Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala kemuliaan adalah milik Allah. Kita merasakan betul-betul dan kita mengikrarkan betul-betul hal itu sebagai sesuatu yang fundamental, yang mendasar dalam hidup kita, bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian kecuali semuanya milik Allah. Itulah pelajaran yang mestinya kita bawa sampai nanti kita kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari kalimat la ilaha illallah pada hakikatnya adalah kita mengakui bahwa tidak ada kemuliaan, tidak ada pujian kecuali semuanya milik Allah. Tidak pernah menjadi milik kita, tidak pernah menjadi milik manusia siapapun juga, kecuali itu adalah semuanya kembali kepada Allah. Semoga ikrar itu bisa kita bawa sampai nafas terakhir kita nanti di atas dunia ini. Salawat dan salam mari senantiasa juga kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kita berharap, berdoa, berusaha agar kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini semoga Allah izinkan kita, semoga Allah mudahkan kita membuka hati untuk mentadaburi Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat yang bisa menutup pertolongan Allah. Jadi pintu pertolongan Allah itu besar sekali. Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kasih sayang. Tapi kalau pintu pertolongannya tidak kita buka, maka kebaikan Allah tadi itu, kasih sayang Allah tadi itu, kemurahan Allah tadi itu sulit untuk masuk kepada kita. Gitu. Jadi banyak sifat-sifat yang membuka, yang mendatangkan pertolongan Allah itu banyak. Tapi kalau pintunya belum dibuka, nggak datang. Itu maksudnya. Contoh, saya ambil satu contoh ya. Salat malam, Qiyamul Lail itu mendatangkan pertolongan Allah. Quran surat ke-17 ayat ke-79 ya dan 80. Kalimatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Itu pertolongan Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pada salat malam itu nanti Allah ajarkan doanya kepada kita, ya Allah, akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah saya dari tempat yang tidak baik pada waktu yang tepat dengan caramu. Itu pertolongan Allah. Dan masukkanlah saya kepada tempat masuk yang baik pada waktu yang tepat dengan caramu. Itu juga pertolongan Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah saya pertolongan dari sisimu yang akan membantu saya dalam perjalanan kehidupan saya. Cuma itu kan pertolongan Allah ya. Cuma
Kalau pintu di dalam diri ini masih ketutup, maka yang tadi dilakukan itu sulit masuk. Itu maksudnya. Makanya mungkin seringkali kita akan melihat orang sholat malam rajin, tapi pertolongan Allah seperti jauh dari dirinya. Gitu. Karena kunci pintunya masih ditutup. Pintu pertolongan Allahnya masih tertutup oleh satu sifat, oleh 1, 2, 3 sifat yang justru Bapak Ibu yang dirahmati Allah harusnya kita buka lebih dulu, baru pertolongan Allah masuk. Jadi menurut saya amat penting untuk kita belajar apa saja statement Allah di dalam Al-Quran, sifat-sifat yang bisa menutup pintu pertolongan Allah itu. Halo? Kok jadi hening ini ya? Supaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, giliran nanti ada pintu pertolongan Allah, kita bisa dengan mudah dapatnya gitu ya. Hidup ini kan semuanya soal momentum Bapak Ibu ya. Waktu yang kita tidak tahu. Banyak hal kita planning, banyak hal kita rencanakan, tapi belum tentu berhasil. Bahkan kalau kita mau renungi baik-baik, banyak hal kita planning, banyak hal kita rencanakan, tapi tidak pernah ada satu hal pun di dalam dunia ini yang bisa berhasil 100% sesuai planning kita. Tidak pernah ada. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa penguasanya Allah bukan kita. Coba deh renungkan. Apa ada hal yang bisa 100% sesuai dengan rencana kita? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena Allah lah yang jadi penguasanya. Nah oleh karenanya penting bagi kita membuka pintu itu agar pertolongan Allah masuk kepada kita. Gitu ya. Dalam hidup kita butuh pertolongan Allah. Apalagi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita berjuang sendirian di sakaratul maut kita. Maaf ya, sakaratul maut itu sendirian. Keluarga ada di sekitar kita, tapi nggak bisa menolong kita, kecuali hanya membantu talqin saja kepada kita. Tapi yang berjuang itu kita sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat sebelum masuk ke sini, ini penghantar saja, agar kita sadar betul kita butuh pertolongan Allah ya. Ada orang tanya, Ustadz, kenapa kita sholat harus khusyuk? Padahal kita tahu khusyuk itu nggak pernah bisa. Jawabannya sederhana. Kita sedang belajar investasi, kita nih konsentrasi sholat khusyuk. Padahal pasti nggak akan bisa khusyuk 100%. Tapi suruh belajar terus. Kenapa? Karena ada satu momen nanti, grand finalnya, kita butuh nanti itu kekhusyuan penuh saat kita sakaratul maut. Itu nggak bisa datang tiba-tiba. Latihan itu. Latihannya tiap hari. Sholat. Coba. Sedikit saja ketika nyawa kita nanti keluar ke alam berikutnya, kita melanjutkan kehidupan ke alam berikutnya. Kalau matinya kita itu baik, husnul khotimah, selesai semuanya ke sana baik. Tapi kalau saat itu buruk, kesananya buruk. Kita butuh latihannya seumur hidup. Latihan. Loh, kok jadi diam lagi nih? Gak apa-apa Bapak Ibu, tenang aja. Kita bareng-bareng semua kok pasti mati ya. Tenang aja, semua orang pasti mati. Jadi nggak kita doang sendiri gitu ya, walaupun sendiri-sendiri nanti menghadapinya sendiri-sendiri, tapi kita semua pasti akan mati. Tenang aja. Nah Bapak Ibu, saat itulah kita butuh pertolongan Allah, 100% butuh pertolongan Allah di situ kita. Gak bisa Bapak Ibu, orang pinter, orang banyak duit, orang kaya, jabatan tinggi, no. Gak ada semua itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, saat itu hatinya dalam keadaan berserah diri kepada Allah, khusyuk. Ya. Nah, apalagi berikutnya tuh, perjalanan berikutnya, nanti di hadapan Allah
kita butuh pertolongan Allah luar biasa. Ketika keluar dari kubur, saat kiamat kubro semua hancur, kemudian keluar semua manusia dibangkitkan oleh Allah. Quran surat Al-Zalzalah itu, yauma izi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Manusia itu akan keluar dari kubur nanti itu mukanya beda-beda, Bapak Ibu. Ashtata, beda-beda. Ada, maaf ya, kalau kita gali hadis-hadisnya nih nanti ada yang keluar, maaf nih, mukanya seperti anjing. Ada yang keluar mukanya seperti serigala. Ada yang keluar nanti waktu dibangkitkan kubur itu bercahaya mukanya. Sampai yang lain itu silau kelihatannya. Semua bergantung atau semua untuk memperlihatkan amal perbuatannya. Li yurau a'malahum. Li yurau a'malahum. Kita gak bisa berbuat apa, kita butuh pertolongan Allah. Mutlak. 100%. Dari saat hidup ini, saat wafat, apalagi nanti saat bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karenanya, penting bagi kita, sekali lagi, membuka apa saja sifat-sifat yang menutup pintu pertolongan itu. Ya. Ada banyak, saya ambilkan satu dulu, mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau Allah berikan umur panjang bagi kita. Yang pertama, sifat yang menutup pintu pertolongan Allah adalah bakhil, Bapak Ibu. Ini penting, saya ambil ini yang pertama, karena bakhil itu sangat sering disalahartikan, seolah-olah pelit. Padahal bukan itu maksudnya, tidak sesederhana itu. Gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat orang sering ngasih, belum tentu dia nggak bakhil itu orang. Ini yang harus kita buka. Ini bahaya karena kita pikir, saya sering ngasih kok. Rupanya begitu dibuka, bakhil. Padahal sering ngasih. Nah, kok bisa begitu? Nah, ini yang penting kita buka. Jangan-jangan selama ini kita nggak tahu bahwa bakhil itu bukan kelihatannya orang sering ngasih, tapi ternyata dia bakhil. Akhirnya pertolongan Allah nggak dapat. Dia bingung. Saya sering sedekah, tapi pertolongan Allah kok nggak dapat ya? Rupanya begitu dibuka Al-Quran, digali lebih dalam, maknanya tidak sesederhana itu. Oke? Kok jadi Oke, kita buka pertama dulu. Quran surat Al-Lail tadi, surat ke-92 yang saya bacakan di awal tadi. Ayat 8, 9, 10. Ini pernyataan Allah bagaimana bakhil itu menutup pintu pertolongan Allah. Ya. Silakan Pak Wasul mau bacakan, silakan Pak. Ayat 8, 9, 10 dari surat Al-Lail, surat ke-92. Dan ada pun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Ya. Nah, itu ya kalimatnya. Fasanu yassiruhu lil usra, akan kami mudahkan jalannya menuju kesengsaraan. Ini paradoks yang bahaya sekali. Kami mudahkan menuju kesusahan, kami mudahkan menuju kesengsaraan. Ngeri sekali. Kami mudahkan, fasanu yassir lil usra, kami mudahkan menuju kesulitan. Ya. Nanti ada pertanyaan begini, loh kok Allah begitu amat ya? Kok dimudahkan menuju, bukan Allah, tapi kitanya. Nanti kita buka di akhir nanti bagaimana mekanisme yang terjadi dalam diri kita, dalam tubuh kita. Maksudnya itu, fasanu yassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia menuju kesukaran, menuju kesengsaraan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa mereka? Wa amma man bakhila wastagna. Kita perhatikan ini ada kalimat, ada huruf wawu di sini Bapak Ibu ya. Ini wawu yang kedua ini. Ini namanya wawu a'taf. Wawu yang menunjukkan bahwa sifat berikutnya itu bergandengan dengan sifat sebelumnya, atau sifat berikutnya itu adalah akibat dari sifat yang sebelumnya.
Ya, jadi wastagna, menganggap diri tidak perlu pertolongan Allah, itu adalah akibat dari yang sebelumnya, yakni bakhil. Wa amma man bakhila wastagna wa kazzaba bil husna. Nah, gitu. Wa kazzaba bil husna juga waw a'taf, mendustakan kebenaran, mendustakan pahala yang di sisi Allah, mendustakan apa yang di sisi Allah, itu adalah akibat dari sifat sebelumnya, yakni bakhil. Jadi kalau kita jaga bakhilnya ini, Bapak Ibu, maka insya Allah kita akan terjaga dari semuanya. Ya. Wa amma man bakhila wastagna yang pertama. Jadi wastagna itu waw a'taf, wa kazzaba bil husna, waw a'taf juga akibat dari yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian hurufnya berganti menjadi fa. Fa itu maka. Maka itu juga akibat dari sebab kumpulan sifat yang atas, 1, 2, 3 sifat, maka akan menyebabkan fasanu yassiruhu lil usra. Orang ini akan mudah terjerumus kepada kesengsaraan. Gitu. Baik di dunia atau saat wafatnya atau nanti di akhirat. Ya. Sangat mengerikan ya, cukup mengerikan kan? Ya. Sangat mengerikan. Kita Masya Allah gak sanggup Bapak Ibu, gak sanggup kita. Kalau sudah Allah yang bilang begitu, Anda mau cari kemanapun gak bisa. Anda mau cari di kolong langit manapun tuh gak dapat pertolongan itu. Kalau Allah yang sudah bilang begitu, coba aja. Coba aja, gak bisa. Apapun yang Anda lakukan gak bisa. Karena itu, karena hidup ini adalah milik Allah. Langit dan bumi ini adalah milik Allah. Ya. Fasadu yasiruhu lil usra. Kami akan mudahkan dia menuju kepada kesukaran. Saya siapkan ada 6 ayat mengenai ancaman bakhil ini, tapi yang 5 nanti saya sampaikan di belakang. Ini 1 dulu. Sekarang kita masuk kepada definisinya. Ini yang menurut saya lebih penting, karena selama ini mungkin saya terus terang merasa dulu berpikir bahwa bakhil itu orang yang gak mau ngasih harta ke orang lain. Padahal bukan itu, bukan hanya itu maksudnya ya. Oke, jadi saya skip dulu ini 2, 3, 4, 5. Saya skip dulu, 6 juga saya skip. Nanti kalau waktu kita cukup kita akan buka mengenai itu. Sekarang kita definisinya Bapak Ibu ya. Ini ayatnya. Quran surat ketiga ayat 180 surat Ali Imran. Mohon perhatian baik-baik di sini. Bahwa bakhil itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal materi ya. Itu pikiran kita yang amat pendek saja, karena selama ini fokus kita kepada materi, jadi kita melihat bakhil itu adalah soal materi saja, padahal jauh lebih banyak daripada itu. Dan disitulah missnya kita ya, disitulah saya setidaknya merasa lewat ya, skip di situ, terabaikan di situ, sehingga nanti bahaya pertolongan Allah sulit datang kepada kita. Kalimatnya begini. Mohon fokus kepada ayatnya Bapak Ibu. Kalau di terjemahan ya, ini diartikan langsung ada materinya ya. Jadi kalau di terjemahan itu diartikan misalkan kalimat yang alinea ada baris kedua itu, sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah, itu kalimatnya, kami akan kalungkan nanti di hari kiamat apa yang mereka bakhilkan itu. Kalau di terjemahan langsung diartikan harta. Harta gitu ya, di terjemahan. Padahal tidak ada kalimat harta, justru kembali ke atasnya itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Bahas kalimatnya ya. Saya jelaskan dengan bahasa Arabnya aja langsung. Kalimatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yahsabanna allazina yabkhalun, dan janganlah orang-orang yang yabkhalun itu artinya bakhil, yahsaban, jangan dia berpikir atau jangan dia mengira apa yang dia kira. Jangan dia berpikir bahwa apa yang dia bakhilkan itu baik. Terhadap apa bakhil itu? Kita perhatikan kalimatnya. Bima atahumullahu min fadlih. Bima atahumullahu min fadlih. Saya berdiri ya. Bakhil terhadap apa? Bima atas atahumullahu min fadlih. Apa yang Allah berikan dari karunia-Nya. Min fadlihi. Dari karunia-Nya. Tidak disebutkan di situ harta dunia, uang, tapi seluruh karunia Allah itu adalah objek orang menjadi bakhil. Maksud saya Pak,
Bukankah ada karunia Allah yang lebih besar daripada sekedar harta? Bukankah ada karunia Allah yang lebih besar, yang lebih banyak daripada sekedar materi? Nah, kalau kita nggak hati-hati, karena ini sangat bahaya, kalau bakhil tertutup pintu pertolongan Allah, jangan-jangan kita memberikan harta tapi bakhil. Karena ada karunia Allah yang bukan berupa harta kekayaan saja. Itu maksudnya. Apa di antaranya? Satu, ada dua ya, ada dua. Jadi ada yang harta, ada yang bukan harta. Pertama kita kepada harta dulu. Harta kekayaan ya. Harta kekayaan. Apa itu bakhil yang berkaitan dengan harta kekayaan? Ada kalimatnya, surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat 24 dan 25. Nanti ditambah, dikuatkan lagi pada surat ke-16, surat An-Nahl, ayat ke-71. Jadi begini Pak, kalimatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang selamat itu dekat dengan pertolongan Allah adalah orang-orang yang tahu dan mengeluarkan dari dalam hartanya itu. Perhatikan kalimatnya, ini pilihan Allah nih katanya. Kata-kata ini pilihan Allah. Haknya orang-orang lain. Haknya orang-orang lain, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Haknya orang-orang lain. Apakah maksudnya zakat? Bukan. Karena di situ ada kalimat lis-sa'ili wal mahrum, baik kepada orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Jadi yang dimaksud ini bukan sekedar zakat. Gimana kalau orang nggak zakat? Maaf ya, kalau menurut Sayyidina Abu Bakar, orang yang nggak mengeluarkan zakat itu derajatnya bukan lagi bakhil, tapi kufur. Maka mereka diperangi Bapak Ibu. Jadi kalau zakat itu bukan masuk lagi ke bakhil, tapi kufur. Oleh Sayyidina Abu Bakar diperangi orang yang gak mau kasih zakat. Jadi zakat itu sudah pasti. Tapi ini maksudnya lebih dari zakat. Di dalam harta kita ada hak orang lain yang memiliki. Itu sebabnya Bapak Ibu, mohon perhatian baik-baik. Dari sini kita tahu nanti makna bakhil yang pertama. Itu sebabnya dalam surat ke-16, surat An-Nahl ayat 71, kalimatnya begini Pak. Coba ya, dalam bahasa Arabnya nih. Coba kita dengarkan dulu terjemahnya deh. Ada Pak Wasu boleh dibacakan Pak terjemahnya dulu. Saya ingin membandingkan kata-kata roddi nanti. Di sini roddi, itu di terjemahan diartikan memberikan. Sementara seharusnya itu mengembalikan. Nah, di situ bedanya besar ya. Coba silakan Pak. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ya. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Ya. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Coba Pak ya. Maka saya sering katakan, kadang-kadang terjemahan itu nggak cukup. Karena ada beberapa kata yang tidak sesuai. Gitu ya. Tadi diartikan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Faman lazina fuddilu, orang yang diberikan kelebihan ini tidak mau memberi kalimatnya itu ya, dalam terjemahan. Harusnya faman lazina fuddilu biraddi rizqihim. Pilihan kata yang Allah pakai adalah mengembalikan. Mengembalikan sama memberi itu beda. Mengembalikan itu adalah sesuatu yang bukan punya saya. Saya kembalikan. Saya pinjam sesuatu kepada Pak Warman misalkan. Itu punya miliknya Pak Warman. Saya pinjam handphonenya Pak, pinjam handphonenya sebentar. Ketika saya memberikan handphone itu kepada Pak Warman, saya tidak bisa mengatakan saya kasih nih handphone. Gak bisa. Kenapa? Itu bukan punya saya. Bukan punya saya, tapi saya kembalikan karena itu milik Pak Warman. Ya, biraddi rizqihim. Saya ambil satu contoh kalimat biar jelas kata-kata roddi ya, kata-kata roddu. Ini penting sekali kata per kata untuk dikupas Bapak Ibu. Surat Al-An'am ayat 62. Kalimat Allah begini. Tsumma ruddu, sama ini dengan roddi tadi. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Orang ketika meninggal
itu dia bukan pergi, bukan, tapi kembali ke sisi Allah. Maka kalimat Allah, kemudian kami kembalikan semua nyawa, semua jiwa itu ke sisi kami. Kembali ke sisi Allah. Kenapa dimaksud kembali? Kenapa disebut kembali? Karena memang asalnya bukan dari sini, Bapak Ibu. Asalnya bukan dari sini, makanya kembali. Sumaruddu, bukan pergi, bukan. Kembali. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika seseorang sadar, ketika dia memberikan rezekinya itu, sebenarnya bukan memberikan, tapi mengembalikan. Hak orang, bukan hak Anda itu. Jadi kalau Anda memberikan dari dalam harta Anda, mengeluarkan dari dalam harta Anda, terus Anda mengatakan, oh saya yang kasih itu, saya yang beri itu, saya yang beri itu, saya yang beri itu, berarti Anda bakhil. Itu maksudnya, Pak. Kenapa? Itu bukan punya Anda. Itu bukan milik Anda. Anda hanya mengembalikan saja apa yang bukan milik Anda. Maka jangan heran nanti pertolongan Allah sulit datang. Pertolongan Allah sulit datang. Itu. Tapi kalau kita belajar nih sekarang, oh iya emang itu bukan punya saya, bukan hak saya. Saya cuma mengembalikan saja. Gak ada itu hak saya. Insya Allah pertolongan Allah, itulah yang kita harapkan dari pertolongan Allah. Biraddi rizkihim, mengembalikan ya, apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, jadi sebagiannya itu adalah hak orang lain, bukan hak kita, baik orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta. Sekali lagi saya ulangi, ini penting sekali. Maka tadi saya katakan, kalau kita lihat orang, oh dia bagi-bagi ke sana, bagi-bagi ke sini, belum tentu dia nggak bakhil. Kenapa? Karena kalau dia merasa, oh itu saya ngasih, itu pemberian saya, itu saya tuh yang kasih, itu saya, bakhil ini orang. Bakhil. Ya kan? Karena Allah katakan mengembalikan. Ya. Mengembalikan titipan Allah itu kalimatnya. Oke? Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Kirain udah paham. Kalau udah paham kita tutup dengan doa kafaratul majelis nanti. Baik. Satu yang pertama, bakhil tentang rizki yang Allah berikan. Bukan gak ngasih. Bakhil itu adalah, sekali lagi saya ulangi, ngasih tapi kemudian merasa dalam itu saya yang ngasih. Itu pemberian saya, itu dari saya. Itu saya ngasih. Itu bakhil. Kenapa? Karena Allah bilang kembalikan. Bukan punya kamu, kembalikan. Hakum ma'lum lisaili wal mahrum, ya, kepada orang yang meminta maupun kepada orang yang tidak meminta. Oke. Yang kedua, ini yang lebih penting Bapak Ibu, adalah bakhil yang bukan harta. Kalau yang harta tadi sudah jelas ya. Jadi bakhilnya adalah ketika orang memberi tapi dia mengklaim atau merasa bahwa itu memang adalah punya dia, milik dia yang dia kasih, padahal itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada dirinya untuk dikembalikan. Yang kedua, bakhil yang bukan berkaitan dengan harta. Nah, ini yang justru lebih banyak Bapak Ibu. Kalau harta sudah jelas lah ya, sudah lebih mudah kita memahaminya. Tapi yang tidak harta ini yang justru banyak berbahaya. Dari mana dalilnya? Quran surat kedua ayat 195. Kalimatnya mohon perhatian di sini. Ini penting sekali untuk merenungi kata per katanya ya, supaya kita jelas memahami yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Silakan mungkin kita bacakan dulu terjemahnya Pak, nah baru nanti kita bandingkan dengan bahasa Arabnya. Silakan Pak. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah
Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, tolong perhatikan Pak, ayatnya ini penting sekali ya. Ini terkait dengan pertolongan Allah dalam hidup kita ya. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Itu soal harta, infak di jalan Allah. Oke. Tapi ada kalimat wawu berikutnya ini sama, ini wawu a'taf juga, menunjukkan bahwa tidak bisa lepas dari sebelumnya. Yang berikutnya ini wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu bawa dirimu dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Apa yang dimaksud? Kalimat berikutnya wa ahsinu. Di situ ada tanda baca 3 titik nih Pak ya, Bapak Ibu, 3 titik di kanan kirinya menunjukkan harus berhenti di salah satunya. Jadi wa ahsinu, atau berhenti di sebelumnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha, atau begitu. Bisa jadi yang kedua wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu, berhenti di situ. Harus berhenti di situ. Kenapa demikian? Menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang lain itu juga adalah bentuk infak di jalan Allah, yang artinya kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain itu kita bakhil Bapak Ibu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Wa ahsinu, kalau tidak berbuat baik celaka. Seperti tidak berinfak tadi, seperti orang yang pelit tadi. Sehingga bakhil yang kedua ini adalah bakhil orang-orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang lain atau tidak mau berbuat ihsan, muhsinin. Nah, dari sini sudah mulai mudah kita membedahnya. Apa saja kemudian muhsinin itu, sehingga kalau kasih 180 derajat keterbalikan dari berbuat baik itulah bakhil. Gitu ya. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu? Saya ulangi sedikit, ini penting sekali. Jadi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah, keluarkan uang, dan janganlah kalian membawa diri kalian pada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Tapi ada kalimat berbuat baiklah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, menunjukkan bahwa berbuat baik itu sama dengan infak di jalan Allah. Artinya kalau orang tidak berbuat baik sama dengan orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah, sama dengan orang yang bakhil. Oke? Nah, apa saja? Dari sini mulai kita mudah nih. Berarti muhsinin itu berbuat baik, artinya berinfak bukan dengan uang. Sebaliknya kalau tidak muhsinin berarti bakhil, walaupun bakhil bukan dengan harta. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Kok diam-diam aja, saya jadi bingung nih. Oke. Lanjut ya. Apa saja? Nah, saya kumpulkan setidaknya ada 7 ciri Bapak Ibu. Tentu saja banyak yang lainnya. Mudah sekarang kita melihatnya. Setiap kali ada kata-kata muhsinin disebutkan, artinya ciri-ciri itu adalah ciri-ciri infak walaupun bukan dengan uang. Artinya sebaliknya dari itu adalah bakhil. Gitu ya. Apa saja? Ada 7 setidaknya saya kumpulkan untuk mudah saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau cari lebih banyak lagi tentu banyak, tapi 7 ini setidaknya adalah simpulnya, ya. Setidaknya adalah kepalanya, gitu ya. Apa dia? Kita buka surat ketiga ayat 134. Kalimatnya begini. Oh, atau boleh kita bacakan dulu terjemahnya. Silakan Pak. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, dari sini kita temukan 3 ciri. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, berarti ini orang yang punya 3 ciri ini, dia berinfak bukan dengan uang. Artinya kalau tidak ada 3 ciri ini dalam diri kita atau keterbalikannya Bapak Ibu, maka itu artinya bakhil. Yang pertama, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berbuat baik itu orang yang tetap berinfak baik di masa lapang maupun di masa susahnya dia.
Yang dilihat tuh bukan banyaknya, tapi tetapnya, tetap istiqomahnya. Kenapa demikian? Gini Pak, ada orang infak kalau dia lagi kaya, lagi banyak duit, infak dia. Kalau lagi gak ada, gak mau dia, bakhil. Sebaliknya ada orang yang infak kalau dia lagi butuh aja. Misalkan dia lagi gak enak badan, dia lagi sakit, lagi ada persoalan, infak deh, kasih anak yatim, kumpulin deh anak yatim supaya ininya selesai urusan kita. Boleh gak? Boleh. Tapi hati-hati, kalau Anda infak hanya karena ada maunya Anda saja, setelah selesai Anda lupa tidak infak lagi, itu namanya bakhil. Ya kan? Karena Anda infak untuk diri Anda sendiri, untuk diri sendiri. Ya. Itu. Infak di waktu tertentu ini bukan begini ya, bukan infaknya Jumat, bukan itu maksudnya, tapi karena ada maunya itu, ya, ada udang di balik bakwan gitu ya. Goreng pakai cabai enak tuh ya. Nah, jadi karena ada maunya dia infak. Sebenarnya infak itu karena dianya, begitu dianya sudah dapat, udah dia lupa dengan infak tadi itu namanya bakhil, Pak. Bakhil. Lanjutkan, tapi saya lagi nggak punya uang, Ustadz. Allah nggak pernah sebutkan jumlahnya. Allah nggak pernah minta jumlahnya. Allah minta continue-nya. Supaya apa? Supaya terhindar kita menjadikan infak itu sebagai alat, sebagai tools untuk mencapai keinginan kita. Saja. Untuk mencapai keinginan kita saja. Kalau itu kan artinya egois kan? Itu artinya bakhil kan? Bakhil. Oke. Kok Bapak Ibu jadi banyak bengongnya ini ya? Ya. Yang kedua Pak, al-kadhiminal ghaiz. Orang yang berbuat baik itu orang yang mampu menelan marahnya. Kazim itu menelan. Menelan marah tuh kayak gini Pak. Jadi saya lihat Bapak Ibu sekarang ini, saya nggak tahu Bapak Ibu tadi malam makan apa. Kenapa? Karena sudah ditelan. Saya nggak tahu itu, nggak kelihatan. Begitulah orang kalau menelan marahnya, nggak kelihatan. Padahal dalam hatinya dia marah. Itu namanya al-kadhiminal ghaiz. Jadi orang yang mengeluarkan marahnya itu, menuruti mengeluarkan marahnya itu orang yang bakhil. Makanya ada hadis Nabi SAW, la tagdob, la tagdob, la tagdob, walakal jannah. Jangan gampang marah, jangan gampang marah, nanti bayaranmu tuh surga. Nggak gampang. Kalau gampang hadiahnya bukan surga Bu, hadiahnya piring kalau gampang tuh ya. Beli sabun 3 dapat piring, itu kan gampang. Ini hadiahnya surga, ya jelas aja susah lah, sulit lah. Gitu. Al-kadhiminal ghaiz. Jadi motivasi kita ketika kita menahan marah yang tentu saja sulit itu adalah ntar saya dapat surga, nanti saya dapat surga, nanti saya dapat ampunan Allah, nanti saya dapat pertolongan Allah. Gitu. Nanti saya dapat pertolongan, nanti saya dapat kemudahan Allah, nanti saya dapat pertolongan Allah. Dan yang paling penting tadi di awal tadi saya katakan, ingat-ingat masa sakaratul maut kita. Kita semua nanti sendiri loh menghadapinya itu. Sendiri, dan kita butuh ini Pak. Jadi kalau Anda tahan marah nih, sesuatu yang bisa Anda tahan marah, Anda sedang berinvestasi untuk hari terakhir Anda di atas muka bumi ini, ketika Anda cuma sendiri berhadapan dengan sakaratul maut. Berat, tapi worth it, layak. Kenapa? Kita beli pertolongan Allah nanti. Caranya begitu. Enak banget dia kalau gitu Ustadz. Saya harus pokoknya nggak bisa. Tenang aja, bayarannya mahal kok. Nggak apa-apa. Bayarannya mahal, Bapak Ibu. Pertolongan Allah. Gitu ya. Oke. Masih lanjut lagi? Tarik nafas dulu. Kopi dulu, kopi. Ya, kopi dulu. Baik.
Yang ketiga, tadi masih di ayat itu, setelah al-kaziminal ghaiz, yang ketiga adalah wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan itu adalah orang yang berbuat baik. 180 derajatnya adalah orang yang sulit memaafkan orang, itu orangnya bakhil, Bapak Ibu. Bakhil. Maksudnya gini Pak, bakhil itu gampangnya gini Bu. Tadi kan sudah di awal ayat, sebentar kita ini dulu, ini supaya kita jelas ya. Kita balik dulu ke sini sebentar. Tadi kata Allah, bakhil itu terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka, kepada manusia. Coba lihat Bu. Bukankah karunia Allah kepada kita ini besar sekali tentang Allah gampang memaafkan kita? Allah nggak gampang marah sama kita? Bukankah itu karunia luar biasa? Coba kalau Allah gampang marah sama kita kayak kita gampang marah sama orang. Sekali kita bikin kesalahan, kata Allah, kurang ajar nih orang, kurang ajar nih si Doni nih. Saya berhentikan jantungnya sebentar sampai dia merasa sakit, sudah hampir copot nyawanya, saya masukin lagi. Habis itu saya berhentiin lagi jantungnya, sudah hampir copot nyawanya, saya masukin lagi, biar dia merasakan sakit. Coba kalau Allah gampang marah sama kita, kayak gitu jadinya. Tapi atas karunia Allah yang maha besar itu, Allah nggak marah. Ya kan? Nggak marah Allah. Udahlah, biar dulu, mungkin nanti dia bertaubat. Udahlah, biarin dulu, nanti mungkin dia ingat. Allah segitu baiknya sama kita, sama Anda, tapi Anda segitu pelitnya sama orang, itu maksudnya. Bukankah itu bakhil? Iya. Karunia Allah yang luar biasa juga nomor 3 nih Pak. Gampang Allah itu memaafkan kita. Masya Allah, Anda hidup 60 tahun misalkan. 59 tahun, 364 harinya Anda bikin dosa. Terus satu harinya Anda bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh menyesal. Kembali ke Allah, ya Allah saya salah, maafin saya ya Allah, maafin saya. Sungguh-sungguh Anda bertobat, diterima oleh Allah. 59 tahun, 364 harinya hapus karena satu hari. Bukankah itu karunia besar dari Allah? Segitu gedenya pemberian Allah kepada Anda, tapi Anda pelit banget untuk memaafkan orang. Bukankah bakhil namanya itu? Halo? Iya, masih ada ya? Ya kan? Coba kalau Allah nggak maafin Anda, seperti Anda nggak bisa maafin orang, mau apa? Mau kemana Anda cari kemaafan itu? Mau di mana Anda cari kemaafan itu? Coba. Tapi Allah segitu baiknya sama kita. Sudahlah. Maafin aja orang, maafin aja udah. Kenapa? Nanti Allah maafin Anda. Iya. Itu. Hidup ini Allah tuh maha adil Bapak Ibu. Gak gratis kok, tenang aja. Hal yang kita lakukan berat itu Allah tahu kok, Allah lihat kok. Cuma kita harus kuatin diri kita waktu melakukannya itu. Lewat apa? Lewat motivasi-motivasi yang kita bangun terus. Keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita akan bantuan atau pertolongan Allah yang kita butuhkan nanti saat kita mati, saat kita wafat, saat kita berhadapan sakaratul maut. Sendirian kita di situ. Sendirian Bapak Ibu. Gitu ya. Kita masih bisa melakukannya. Maafin aja orang. Udahlah. Kesalahan kita lebih banyak yang harus dimaafkan Allah, ya kan? Ya kan, udahlah, maafin aja. Barteran lah sama Allah, kira-kira begitu ya. Barteran lah. Ini bukan kita kok jadi, memang Allah tuh begitu mintanya kepada kita, tuh ya. Berbuat baiklah, nanti Allah mencintai kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Kalau Allah sudah cinta, dah. Kalau sudah cinta tuh sudah. Yang namanya cinta tuh sudah menghapuskan semuanya. Gitu. Selesai. Kalau sudah kata-kata cinta tuh sudah nggak lihat lagi
kesalahan Anda, kekurangan Anda. Kalau Allah sudah cinta itu sudah. Gitu. Jelas sampai sini? Udah mulai pinter ya, belum? Oke, baru 3 nih ya. Lanjut lagi ya. Ayat berikutnya surat Ali Imran juga ayat 147. Nanti muhsininnya ada di 148-nya. Jadi mohon dibacakan terjemahnya dulu 147 dan 148. Silakan, Pak. Dan kita ingin mengucapkan mereka inilah Tuhan. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dan urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan bawalah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, 148-nya kalimatnya fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan seperti ini. Apa cirinya? Pada 147-nya. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Jadi orang yang berbuat baik itu adalah orang yang gampang mengintrospeksi dirinya sendiri. Kebalikannya, orang yang sulit mengintrospeksi dirinya berarti itu orang bakhil, Bapak Ibu. Bakhil. Sulit mengintrospeksi diri sendiri. Kalau giliran mengintrospeksi orang lain paling jago. Dicari sampai ke lubang jarum itu dicari betul-betul nih. Salahnya orang tuh ngerti betul. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Banyak sekali. Tapi giliran mengintrospeksi dirinya sendiri, susahnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Ini orang bakhil. Ya. Alias egois. Ya. Egois Bapak Ibu. Awas, hati-hati, tadi saya katakan. Pertolongan Allah nanti ketutup sama kita. Bahaya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi gak bisa. Kalau sudah Allah yang menutup tuh gak bisa dibuka. Gitu ya. Gak bisa dibuka. Jadi sulit mengintrospeksi diri itu bakhil. Sebaliknya mudah mengintrospeksi diri adalah satu infak yang kita berikan kepada orang di sekitar kita. Kenapa? Kita gampang introspeksi. Bilangin ya kalau ayah salah misalkan gitu. Oh iya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Sudah saya diingatkan misalkan begitu. Tolong bantu saya ya melihat apa salah saya. Gitu Bapak Ibu. Tentu saja berarti orang yang sulit mengintrospeksi diri itu sangat anti dengan kritik. Sangat anti dengan masukan. Bapak Ibu ya. Sangat anti dengan masukan. Gitu. Sulit menerima masukan. Awas, nanti bakhil jadinya dan pertolongan Allah jauh gitu. Jadi kalau ada orang beri masukan kepada kita, kalau kita terima dengan baik, kita mengintrospeksi diri kita, mungkin sulit buat kita. Tapi ketahuilah itu investasi besar. Investasi besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah saat kita nanti membutuhkan pertolongan Allah. Itu. Gak ada ruginya kok membuka diri itu. Ya. Mengintrospeksi diri gak ada ruginya. Ya. Oke, yang pertama. Yang kedua tadi ya kalimatnya. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Maafkan ya Allah. Israf itu berlebih-lebihan. Maafkan ya Allah, berlebih-lebihannya kami dalam menyikapi hidup ini. Lebay Bapak Ibu. Lebay dalam hidup itu bakhil tuh. Ya. Seolah dirinya adalah orang paling melarat di dunia ini. Seolah orang lain itu tidak pernah berlaku adil kepada dia. Seolah orang lain itu tidak pernah mengerti dirinya. Seolah dunia ini semuanya gak adil. Lebay. Lebay, bakhil, gitu ya. Jadi itu semua halusinasi yang cuma ada di kepala kita itu, halusinasi. Nanti ujung kita buka nih ya, bagaimana itu tersimpan di kompartemen memori kita yang namanya amigdala. Nanti kita buka di ujung Bapak Ibu, ya. Jadi itu cuma kesimpan di situ aja, padahal emang nggak gitu.
Orang mah nggak segitu-gitunya juga gitu. Cuma kita aja yang merasa lebay itu. Jadi kok kayaknya dia anu ya ke saya, kok kayaknya itu ya, kok anu ya, kok ini nggak ada. Itu mah sebenarnya halusinasi aja. Gitu. Nah, berlebihan dalam hidup, menyikapi hidup itu bakhil, Bapak Ibu. Gitu ya. Bakhil. Oke? Ya. Sudah 5 ya. Lanjut lagi biar cepat. Surat Al-Maidah ayat ke-13. Al-Maidah ayat ke-13. Jadi silakan, mungkin boleh kita bacakan, Pak. Atau mungkin ini saya jelaskan langsung aja ya. Saya jelaskan langsung aja karena kalimatnya juga perlu penjelasan yang penting nih. Jadi kalimatnya begini. Terima kasih, Pak. Jadi kalimatnya begini. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang hitopnya kepada orang Yahudi, penjelasan terhadap tentang orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu punya sifat bakhil ya. Bakhilnya apa nih? Yang pertama, qulubahum qasiyah, hati mereka keras. Ya, hati mereka keras. Maaf, itu bukan memaafkan, saya salah tuh. Hatinya keras itu apa? Salah satu sifat yang dimaksud itu adalah Bapak Ibu, orang Yahudi itu, ini contoh bakhil yang sebenarnya itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling susah untuk memuji orang lain. Ya. Paling gak bisa mengakui kelebihan orang lain itu paling susah. Gak mau dia. Itu artinya qulubahum qasiyah, hatinya keras, dan itulah bakhil. Jadi orang bakhil itu orang yang paling gak bisa mengakui kelebihan orang lain. Paling sulit mengakui kelebihan orang lain. Maaf ya ibu-ibu, ini saya cerita nih true story nih ya. Ada orang curhat sama saya, ada ibu-ibu curhat sama saya. Katanya begini, Ustadz ya, gimana ya, saya udah menikah dengan suami saya nih udah hampir 20 sekian tahun gitu. Saya berusaha untuk dekat dengan ibu mertua. Tapi ibu mertua nih kayaknya memang gak suka sama saya, gitu. Loh kok ibu bisa bilang gitu? Saya tanya. Selalu aja apa yang saya lakukan itu yang dilihat pertama adalah salahnya. Oh ya? Gimana? Misalkan misalkan Ustadz, saya ini kan, saya tahu ibu mertua tuh seneng banget makan sayur lodeh. Ya. Saya bikinlah sayur lodeh. Yang enak, yang ini, yang itu gitu. Saya bikin yang sebaik mungkin lah. Nah udah saya bawa, terus yang dilihat, nah ini kamu nih masukin terongnya tuh harusnya belakangan. Masukin jagungnya dulu sama wortelnya. Nanti jagung dan wortelnya sudah agak lembek baru masukin terongnya. Kalau begini kan terongnya udah duluan hancur. Udah ini, udah itu, bla 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 bla. Yang kelihatan selalu kurangnya. Itu ya. Gak bisa mengakui kelebihan orang lain, gak bisa. Sulit. Bapak Ibu. Agar kita mudah nih, agar tidak bakhil. Kalau ada kebaikan orang lain, buru-buru kita recognize, kita akui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih ya nak, sayur lodehnya enak nih, kuahnya, santannya enak, ininya enak. Ujungnya boleh ditambahkan pelajaran tadi dari pengalaman mama. Jangan ada cumannya, kalau cuman itu kan misalkan begini contoh kalimatnya ya. Dari pengalaman mama atau dari pengalaman ibu misalkan. Dari pengalaman ibu misalkan gitu ya. Kalau kamu masukin terongnya itu belakangan, nanti jadinya semua enak tuh. Sayurnya di dalamnya, matangnya pas. Nah ini udah enak nih. Nah berikutnya mungkin bisa lebih mantap lagi. Kan enak kalau begitu apa? Ya kan? Nah, itu namanya tidak bakhil kalau begitu. Yang dilihat baiknya dulu, baru kemudian kalau kita mau memberikan saran masukan silakan. Emang berat tuh. Ya, enaknya kan langsung aja ngomong, apalagi gak suka ya, seperti si ibu tadi itu. Nah akhirnya bakhil. Apa aja kebaikan itu gak kelihatan. Yang kelihatan adalah kekurangannya. Yang kelihatan adalah sesuatu yang dia maui saja. Yang tidak dia maui, sesuatu itu akan menjadi kekurangan bagi dirinya. Ya, bakhil. Oke. Nah, yang ketujuh. Nah, tadi khainatin minhum, ada kalimatnya begitu ya, khainatin minhum, berkhianat.
Jadi orang kalau dipercaya oleh orang lain dan dia berkhianat, itu orangnya bakhil, Pak. Ya, kenapa? Karena Allah saja tidak pernah berkhianat kepada dia. Tadi itu yang saya maksud tuh ya. Oh, sama juga nih, nomor 6 ini kalau kita kembalikan ke Allah. Coba kalau Allah mau lihat Anda sempurna, gak akan ada yang masuk surga satupun juga kita ini, Pak. Satu orang pun juga gak ada yang masuk surga kalau Allah itu bakhil seperti kita. Maunya lihat yang sempurna saja. Halo? Benar kan? Iya. Coba kalau Allah menuntut kesempurnaan kayak gitu sama kita. Gak boleh ada kekurangan sedikit pun juga. Kekurangan ini gak mau kekurangan. Gak ada yang bisa masuk surga kita ini satupun juga. Coba Bapak Ibu. Tapi Allah itu maha baik kepada kita. Kekurangan-kekurangan kita ditutupi oleh Allah tuh luar biasa Bapak Ibu ya. Coba nanti lain waktu bisa kita sampaikan. Jadi ayat-ayat Al-Quran tentang kemaafan Allah itu betul-betul menandaskan kepada kita agar jangan ada lagi guilty feeling setelah kita bertobat kepada Allah. Makanya ada kalimat Allah tutupi, Allah maafkan, Allah ampuni, kosakatanya tuh beda-beda. Ingin memberikan kita rasa percaya diri, rasa mencintai diri kita, semangat, optimisme bahwa apa yang pernah kita lakukan dosa-dosa yang dulu, kalau kita bertobat, Allah tuh betul-betul akan menutupinya. Udah, bangkit, move on, dan maju ke masa depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perbaiki masa depan. Itu selalu begitu, kalimat-kalimat kemaafan Allah tuh selalu begitu. Saking Allah itu betul-betul tidak keras. Nah, ini ya. Menerima kekurangan-kekurangan kita tuh menerima. Asalkan kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah memberikannya. Gitu ya. Ghafurur Rahim. Kemudian Afwan. Allah itu punya kalimat. Kosakatanya beda-beda. Ya. Ada menutupi. Kafar anhum sayyiatihim. Ya. Ada Al-Bar. Maha memberikan semuanya kepada kita. Wah, luar biasa. Nanti lain waktu bisa kita bahas. Jadi yang ketujuh adalah berkhianat. Nah, ya. Oke, ini 7 ciri atau definisi bakhil yang bukan harta. Saya ulangi dengan cepat dari satu, orang yang berinfak tapi ada maunya untuk dirinya sendiri. Nanti saya tambahkan sedikit di belakang mengenai ini. Yang kedua, gampang marah, itu bakhil. Yang ketiga, sulit memaafkan orang lain, itu juga bakhil, pelit. Ya. Yang keempat, sulit introspeksi diri. Kalau suruh introspeksi orang lain paling cepat, paling luar biasa. Tapi kalau introspeksi diri susah. Yang kelima, lebay dalam hidup ini, berlebihan gitu ya. Bakhil. Yang keenam, hatinya keras, sulit sekali mengakui kelebihan orang lain ya. Yang ketujuh, berkhianat. Nah, ini bakhil, pelit. Ya, jadi nanti kalau kita terus pelihara sifat ini, kata Allah tadi, fasanu yasiruhu lil usra. Allah akan mudahkan kepada kesulitan, kepada kesukaran. Ya. Pertanyaannya di awal tadi saya tutup dengan ini, kok Allah memudahkan kepada kesukaran ya? Maksudnya bukan Allahnya, tapi kitanya yang memudahkan kepada, yang milih untuk jadi sulit itu kitanya. Nah, dari mana itu? Ini saya tambahkan ada penjelasan Bapak Ibu begini. Ini tubuh kita. Ya, ada 2 mekanisme tubuh ini. Yang pertama namanya endokrin, ya, berdasarkan kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ada total 8 kelenjar, sebagian ahli mengatakan 9, mulai dari hipotalamus, pituitari, kelenjar timus, kelenjar tiroid, pankreas juga termasuk kelenjar, adrenal yang ada di atas ginjal itu juga termasuk kelenjar, kemudian kelenjar gonad, ya, atau kelenjar peranakan. Ini sistem di dalam tubuh kita, satu sistem. Nanti sistem kedua adalah sistem syaraf, ya, nervous system. Kedua-duanya itu kalau orang bakhil nanti akan berdampak luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dalam sistem endokrin ini, dalam sistem kelenjar ini dihasilkan hormon di dalam tubuh kita. Mengalir di dalam darah kita sebagai neurotransmitter istilahnya ya. Akan meregulasi tubuh kita seperti apa. Nah, hormon Bapak Ibu dihasilkan oleh kelenjar. Hormon kebahagiaan itu ada banyak. Setidaknya ada 4 yang sangat terkenal, yang sangat penting. Ada endorfin, ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin. Ini semua ketika Anda merasa happy, senang, bahagia gitu ya. Itu 1 dari 4 ini pasti sedang terjadi di dalam tubuh Anda. Nah,
Cuma masalahnya, kalau orang happy, orang seneng, hanya dengan hormon-hormon yang selfish, yang egois, yaitu endorfin dan dopamin, ujung-ujungnya nanti dia bisa depresi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada kebahagiaan lain, yaitu kebahagiaan yang tidak bisa Anda dapatkan sendiri. Harus unselfish, harus tidak egois. Namanya adalah serotonin dan oksitosin, Bapak Ibu. Ya, dopamin itu hanya di kepala saja, diproduksi oleh kelenjar hipotalamus kita, jadi hanya seputar kepala saja. Reseptornya cuma 5 di otak kita. Jadi bisa kita lakukan sendiri dia, tanpa perlu orang lain. Kita pengen sesuatu, dapat dopamin. Kita pengen sukses, dapat dopamin. Kita pengen hebat, dapat dopamin. Kita pengen ini, dapat dopamin. Dopamin. Tapi dopamin itu Bapak Ibu, nih kalimatnya, inspire taking. Mungkin ibu-ibu gak kelihatan di belakang. Inspire taking. Ngambil dari orang lain. Ngambil perhatian, ngambil pengertian, ngambil ini, ngambil dari orang lain. Karena apa? Karena di sini kebutuhannya itu tinggi. Ujung dari dopamin ini kalau diikutin terus Bapak Ibu, too much dopamin lead to addiction. Itu sebabnya heroin dalam bahasa Inggris itu seringkali disebut juga dope. Diambil dari dopamin. Itu sebabnya sabu-sabu juga mengandung dopamin, amfetamin, gitu ya. Itu untuk dopamin pathway, ya, menstimulus dopamin pathway sehingga dia merasa dapat terus. Itu akan adiksi, akan kecanduan. Itu. Maka orang kalau dosis dopamin awalnya itu cuma sedikit, misalkan, oh saya pengen dilihat hebat oleh orang, dapat nih, berikutnya akan nambah, berikutnya nambah, sampai dosisnya tuh nggak bisa lagi dipenuhin oleh siapapun juga. Sampai dosisnya nggak bisa lagi dipenuhi oleh siapapun juga. Itu namanya bakhil tadi itu. Dia infak, tapi dia pengen dikenal oleh orang, pengen diketahui, pengen disebut, pengen di ini, dopamin. Maka nanti ada penelitiannya, kita buka sebentar lagi. Sementara serotonin yang sebelah sini, walaupun dopamin tidak bisa kita hilangkan juga, kita butuh itu, tapi kalau terlalu banyak akan adiksi. Sementara serotonin kalau terlalu sedikit kita akan depresi. Too little lead to depression. Apa itu serotonin? Serotonin adalah hormon kebahagiaan yang diterima reseptornya ada 14 di otak kita, bahkan 90%-nya diproduksi oleh usus kita. Tapi itu dari perasaan bonding kepada orang lain atau kepada siapapun juga Bapak Ibu. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Nih, inspire giving, memberi. Dengan memberi untuk orang lain, bukan untuk dia. Tadi infak untuk orang lain. Itu bukan punya saya. Ini bukan saya memberi, bukan. Saya cuma mengembalikan saja. Bonding, serotonin, Bapak Ibu. Serotonin ini kalau terlalu sedikit akan membawa seseorang kepada depresi. Nah sekarang campuran mixing antara kebanyakan dopamin, mengejar dopamin, dan kekurangan serotonin, adiksi dan depresi. Adiksi dan depresi. Itu. Dan itu luar biasa beratnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Sistem endokrin di dalam tubuh kita ya, sistem kelenjar di dalam tubuh kita. Yang kedua, sistem saraf, nervous system di dalam tubuh kita yang berasal dari otak ya. Sistem saraf itu ada 2, saraf pusat dari otak ke tulang belakang dan saraf tepi atau periferal sisanya. Ya, sisanya. Apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Ini dia. Otak kita punya 6 kompartemen, ya. Punya 6 kompartemen untuk menyimpan memori. Itu beda-beda tuh kompartemennya, ya. Ada neokorteks, ada prefrontal cortex gitu ya, ada amigdala, ada cerebellum, ada hipokampus dan ada basal ganglia. Itu memori tersimpan beda-beda tuh. Nah, dari semua itu, dari 6 kompartemen otak kita itu Bapak Ibu, memori-memori yang berkaitan dengan emosi, ya, emosi tadi kan kalau orang yang berbuat baik gampang memaafkan, ya kan? Tidak marah, gitu kan ya. Sebaliknya berarti emosi gampang marah, nggak mau memaafkan, terus nggak mau memuji orang, semuanya akan tersimpan di amigdala.
kompartemen bagian amigdala, Bapak Ibu. Nih ya, amigdala adalah khusus menyimpan memori yang berkaitan dengan emosi. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, amigdala itu posisinya dari otak kita ini paling dekat dengan jantung. Paling dekat dengan jantung, gitu ya. Jadi, apa yang saya maksud di sini, dia bisa, nih amigdala ya, nih responnya itu paling cepat. 50 milisecond dia bisa langsung bekerja. Sebelum prefrontal cortex kita yang depan ini, kebijaksanaan ini bekerja, dia duluan bekerja tuh Bapak Ibu. 50 milisecond. 50 milisecond. Jadi kalau kita pelit tadi maksudnya susah memaafkan, gampang marah, susah lebay terhadap hidup, terus apalagi tadi yang tadi itu, kesimpannya di amigdala, amigdalanya gampang bekerja, ujungnya terjadi yang namanya amigdala hijack. Dia bisa menghijack semua otak, semua bagian otak dia matiin, fokus kepada dia. Kenapa? Karena letaknya paling dekat dengan jantung. Ini jantung kita, amigdala ada di otak bawah kita. Dia di tengah, di otak tengah. Ya. Jadi ini di stop semua sama dia. Pikiran-pikiran rasional, pikiran-pikiran yang baik itu di stop semua. Yang dia lihat adalah emosinya aja. Makanya orang kalau lagi emosi itu nggak bisa diajak ngomong. Kenapa? Ketutup otaknya. Pengalaman ya Bu ya. Nggak bisa diajak ngomong orang kalau lagi emosi itu Pak. Bapak Ibu. Kenapa? Amigdalanya lagi menghijack semuanya. Bagian otak yang lain ketutup, kekunci, nggak bisa bekerja. Bapak Ibu. Ya, nggak bisa bekerja. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu contoh pernah dilakukan studi penelitian di Harvard dan di Harvard School, ya. Kemudian ada artikelnya kalau Bapak Ibu nanti cari, ini adalah jurnal hasil penelitiannya. Judulnya Pro-Social Spending and Happiness, Using Money to Benefit Others, menggunakan uang untuk memberikan benefit kepada orang lain, it pays off. Itu akan terbayar kepada kita, untuk kita. Syaratnya adalah untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Nah, syarat itu Bapak Ibu, tulisan ini kemudian menjadi buku ya. Kalau Bapak Ibu mau cari, ada bukunya bagus sekali. Saya nggak tahu udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau tidak. Judulnya Happy Money. Ditulis oleh orang yang sama. Elizabeth Dunn dan Michael Norton ya. Peneliti tadi di Harvard University dan di Kanada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, maksudnya kalimat Al-Quran itu begini Pak. Ini luar biasanya Al-Quran ya. Hasil penelitian itu sudah ada di Quran Bapak Ibu ya. Harusnya kita paham itu. Kalimatnya Quran surat kedua ayat 264. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Jadi orang ngasih sedekah ini bisa batal nih. Batal apanya? Bil manni wal aza, dengan disebut-sebut dan menyakiti orang yang memberinya. Tadi, ketika disebut, kita mengalihkan benefitnya bukan kepada orang tapi kepada kita. Tadi kan gini ya. Tolong kita perhatikan baik-baik. Benefit others. Kalau kita infak untuk benefit orang lain, itu it pays off. Itu dampaknya ke kita. Tapi kalau benefitnya kita ambil dengan kita sebut, itu kalau bukan saya siapa? Itu saya yang kasih, itu dari saya, itu saya, anu saya, ini saya. Berarti benefitnya bukan lagi kepada orang, kita ambil kepada kita. Batal. Batal apanya? Batal benefitnya. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak riya kepada Allah, kepada orang. Awalnya orang ini enggak riya. Tapi karena menyebut-nyebut, karena menyakiti yang diberi, seperti orang yang riya. Makanya ada kalimat kallazi. Wah, itu luar biasa. Menunjukkan awalnya orang ini ikhlas. Sedekahnya ikhlas karena Allah. Tapi belakangan disebut-sebut menyakiti orang yang diberi. Apa Ibu? Seperti orang yang riya. Akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perumpamaannya seperti seonggok batu yang sempat tersimpan di atas batu itu debu atau pasir, tiba-tiba datang hujan badai,
kalian akan lihat pasir atau debu tadi tidak ada lagi tertinggal di situ barang sedikit juga. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka nggak punya kekuatan apa-apa untuk menjaga manfaat dari sodakoh yang pernah mereka beri tadi itu. Di kalimat Quran. Kalimat penelitiannya tadi dari sini, silahkan kalau Bapak Ibu mau buka. Ini penelitian ini menarik sekali karena mahasiswa-mahasiswa di Harvard itu diberikan uang, kemudian diteliti mereka. Yang sebagian ini diberikan uang terus dibilang kepada dia, silahkan kalian habiskan uang ini sesuka kalian sendiri boleh. Nah, sebagian lagi diberikan uang. Nah, ini uang kalian diberikan juga. Kalian coba uang ini jangan untuk kalian, tapi untuk orang, gitu kira-kira begitu. Nah, kemudian direkam nih kesehatan mereka, detak jantungnya, secara hormonal diteliti juga apakah banyak hormon kebahagiaannya atau hormon stresnya, kortisol dan lain sebagainya, diteliti. Nah, ditemukanlah bahwa orang-orang yang menghabiskan apa yang dia diberikan kepada dia untuk orang lain lebih bahagia. Hormon kortisolnya lebih rendah, hormon kebahagiaannya lebih tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sementara yang spend untuk dirinya sendiri, hormon stresnya lebih tinggi, kortisolnya tadi itu, karena mengejar dopamin, maka serotoninnya pun rendah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kira-kira bakhil ya. Terakhir, mungkin 1 menit terakhir, saya ingin kasih kita semangat. Ya, tadi sebenarnya sudah saya berikan semangat kita untuk tidak berbuat bakhil. Allah Maha baik, Allah Maha kaya, Allah janjikan kita kemudahan yang luar biasa. Kita butuh pertolongan Allah. Terakhir mau saya katakan, udara yang kita hirup sampai hari ini, Pak, Masya Allah. 1 hari itu kira-kira 11.000 liter kita butuh udara yang kita hirup dan itu gratis. Berapa jumlahnya kalau diduitin? Ya, kalau dihitung pakai duit 91 juta per hari. Nah, 91 juta rupiah per hari dengan harga di Indonesia itu ya. Oksigen yang kita hirup gratis. Allah sudah kasih sama kita. Segitu baiknya Allah, masa kita bakhil sama orang lain. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.